Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian tuh sehat dan dijauhkan dari drama cinta yang kayak anime satu ini ya, Bro, ya. Dan sebelum itu mohon maaf ya kan kemarin admin tuh baru bisa upload gitu, Bro, ya. Jadi ya mohon maaf. Oke. Cerita kali ini tuh berpusat pada seorang cowok pendiam dan kelihatan sangar banget. Padahal hatinya tuh lembut kayak roti gitu, Bro. Tapi suatu hari dia tuh bertemu nih sama cewek ceria dari sekolahan tetangga. Dan dari situlah hubungan mereka tuh berkembang pelan halus dan super welcome gitu kan. Ya mereka tuh berbeda sekolah, beda lingkungan tapi vibe-nya cocok banget sampai bikin iri yang nonton. Contohnya kayak Alvin. Mantap. Dan tanpa basa-basi lagi ya kan, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama. Walah, cici. Mantap. Cerita kali ini tuh berlatar di sebuah kota. Suatu hari, ketiga orang ini dicegat nih sama dua orang gak jelas dan ditanya tentang rambut pirang yang di sekolah Chidori. Ya, yang dimaksud itu adalah Sumugi Rintaro. Ya, Rintaro pun datang ya kan, dan dua orang itu malah kabur dong karena melihat perawakan dari Rintaro yang sangat besar dan juga sangat sangar. Padahal cuma ditanya loh, malah cabut ya kan. Untung nggak cabut nyawa. Lanjut. こいつらなんかし人に迷惑かけんな。 Si Rintaro tuh malah bilang kalau mereka tuh jangan ngerepotin orang ya kan. Waduh, kok malah Rintaro nih yang salah paham gitu. Bang, kenalin dulu lah itu teman-temannya. Kau itu. Oke. Kenalin ya kan. Mari kita kenalkan satu persatu dari mereka. Kenalin, ini adalah Saku, Usami, Ayato, dan juga Rintaro yang perawakannya tuh udah kayak preman banget gitu kan. Padahal masih SMA kelas 1 atau kelas 2 ya. Enggak tahu dah, lanjut aja. Oke. Ya, karena wajah Rintaro yang seram itu kejadian lah kemarin nih kan saat malam tuh ada orang nih yang sedang putus cinta dan disamperin lah tuh sama si Babang Rintaro. Nih orang malah kabur aja ya kan karena melihat wajah Rintaro yang sangat menakutkan nih di gelapnya malam. Waduh, semenakutkan itu kah wajah Rintaro, Bang? Coba kau yang ada di sana gitu kan. Habis putus cinta langsung disamperin Rintaro ya. Apa nggak lari kau itu? Ada benernya juga sih, Bang. Lanjut. Balik ke sekarang, mereka nih nggak ngesengaja nih pas-pasan sama anak Gekyo. Padahal niat Usami tuh baik banget ya kan, mau balikin sapu tangan. Tapi malah direspon kayak gini. これ落としたよ。使いたくなくなったので。Kalau gua udah sakit hati tuh, Bang. Kita tonjok. Sama perempuan, jangan main tonjok-tonjok. Oke, lanjut. Ya, itu karena SMA Kiko sama Chidori tuh beda banget ya kan. Kiko tuh kayak nganggep rendah banget nih ke SMA Chidori. Singkat cerita, pulang sekolah Rintaro tuh langsung pulang ya kan. Karena mau membantu keluarganya yang menjalankan toko kue. Ya, karena hujan mungkin tuh akan sepi. Tapi ya ada satu orang di toko nih. Ya, karena hujan mungkin akan sepi. Tapi ada satu orang di toko ya kan. Dan saat diintip, yaitu ada cewek kawaii nih yang lagi makan kue gitu kan. Bang. Kenapa wajah ceweknya merah, Bang? Enggak tahu aku, ya kan? Bahkan saat dilihatin Rintaro sampai tersedak tuh makanan. Ya Rintaro tuh minta maaf ya kan. Tapi si cewek ini langsung kabur dong. Karena apa, Bang? kagak tahu masalahnya ya kan. Soalnya main kabur aja ya kan. Jangan-jangan takut nih sama Rintaro ya kan. Bisa jadi sih, Bang, itu, Bang. Dan saat toko udah tutup, Rintaro tuh tanya nih tentang cewek itu ke emaknya. Dan nama cewek itu ternyata adalah Waguri, yaitu adalah seorang pelanggan tetap. Ya Rintaro pun minta maaf ya kan. Mungkin karena dia ya kan, mungkin saja Waguri itu enggak akan datang lagi. Ya langsung lah itu ditato sama ibunya ya kan. Ya emaknya tuh bilang ya kan, kalau Waguri tuh enggak cewek seperti itu. Dan itu hanya pikiran Rintaro saja. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah, Rintaro tuh masih mikirin nih, gimana sih kalau Waguri tuh trauma. Tapi untungnya ada 3 sekawan ini yang datang. Tapi sama aja sih, Rintaro malah langsung pergi kan capcus buat ke kantin. Dan saat malam harinya, Rintaro nih sedang santuy belajar ya kan. Tapi si emaknya tuh masuk dan bilang kalau Waguri tuh ada di toko dan mau bertemu dengan Rintaro. Waduh, ada apa ini, Bang? Bahaya banget, Bang. Kagak tahu ya kan. Mending lanjut aja, oke, mantap. Ya, saat udah ketemu, mereka nih makan kue dulu ya kan. Ya, di sini Waguri tuh meminta maaf karena kejadian kemarin. Ya, karena suka kue, Waguri tuh lihat mulu gitu, Bro. Ya, langsung dah tuh disuruh makan aja sama Rintaro ya kan. Padahal yang traktir malah mau juga makan kue. Mantap. Ya, Waguri tuh tanya nih, siapa namanya? Ya, Rintaro menjawab ya Rintaro gitu, Bro. Siapa lagi? いや、それはあなたに。でも。
Ya, Rintaro tuh terkejut karena baru ini nih ada orang yang tidak takut padanya. Bahkan sampai Waguri bilang saat pertama bertemu, Waguri tuh malu karena terus ditatap nih sama Babang Rintaro. Ya, karena sudah malam, Rintaro pun nyuruh Waguri buat pulang. Dan saat di luar, Waguri bilang kalau dirinya tuh tidak takut. 俺が怖くて飛び出した一回もなかったですよ。信じてくださいね。 Akan tetapi, Rintaro tuh malah bingung nih dengan keadaannya. Saat kecil, dia tuh selalu direndahkan. Bahkan karena rumahnya itu toko kue, juga tetap aja bro diperendahkan. Tapi di sini Waguri tuh berbeda. Dan tiba-tiba emaknya tuh nyelonong aja buka pintu ya kan. Dan memberitahu kalau bingkisan Waguri tuh jatuh. Ya, dengan cepat Rintaro pun mencari Waguri. Ternyata dua orang kemarin dong yang nyegat Waguri. Bahkan sampai bilang kalau Rintaro tuh anak nakal karena bermasalah saat SMP. Tapi Waguru tuh bilang kalau itu hanya rumor saja. Tapi percaya dengan asumsi ya kan. Padahal enggak pernah bicara sama Rintaro. Dan berhenti untuk menghina Rintaro karena itu sangat menjijikan, kata Waguri. 話したくないのな。好き勝手言うのはやめていただけますか。不愉快です。 Lalu saat secukuk ini mau mukul Waguri, untungnya ada Rintaro yang datang dengan cepat dan melindungi Waguri. Hingga kepalanya itu terhantam dan berdarah. Tapi saat dipelototi Rintaro, malah kabur dong dua orang ini. できました。 Woi, main kabur aja nih dua orang ya kan. Kita lemparin dulu. Lemparin apa ya? Besi kah? Kawat kah? Besi aja dah. Atau gak kapas 1 kilogram. Lebih berat itu bro. Karena Rintaro berdarah, Waguri pun langsung mengelap dan meminta maaf. Dan Rintaro tuh juga meminta maaf ya kan karena dia Waguri jadi kayak gini. Dan bagi Rintaro ini adalah hukuman baginya. Padahal Rintaro tuh udah menyerah. Tapi karena Waguri bersikap kayak gini membuat Rintaro seperti tidak mau menyerah. Singkatnya, Rintaro tuh mengantar Waguri nih sampai ke stasiun. Bahkan tak lupa Waguri tuh mengajak makan kue lagi di sini. Dan singkatnya, keesokan harinya membuat Rintaro terkejut. Karena saat dia di kelas dan masih sepi nih ya kan. Dan dia pun membuka tirai kelasnya. Malah lihat Waguri dong di SMA Kikyo. Ya langsung ditubalik dah tuh tirainya. Dan membuat jantung Rintaro tuh enggak aman. Kenapa ditutup? Ini suara siapa lagi sih yang kau masukin? Tenang bang, tenang. Jangan mau kau emosi bang. Jangan, lanjut dulu lanjut, oke? Emosi mulu dari. Main pil minum apa? Darah rendah. Singkat kata singkat cerita, di sini Usanimi ngeluh ya kan karena selalu dipelototi di sama SMA Kikyo sampai kesabarannya tuh udah habis banget. Habisnya Chidori yang mau menerima Usami gitu kan. Lalu Saku sama Ayo tuh pun juga datang dan bilang mereka juga baru aja dipelototi kok. Jadi mah santai aja bro. Ya anak Chidori sama Kikyo tuh ibarat minyak sama air gitu bro. Susah banget nyatu ya kan. Bahkan Saku bilang kalau dia tuh tidak suka nih sama anak-anak dari Kikyo. Apalagi SMA mereka pun terlalu berbeda ya kan. Ya yang Kikyo tuh udah kayak apa sekolahnya para putri ya kan. Kalau Chidori itu kayak anak-anak berandalan gitu bro. Jadi beda jauh ya. Beda kasta lah ya istilahnya. Kayak tuh pun tanya kenapa Rintaro tuh nutup kordenya. Ya, Usami bilang kalau lihat anak Kikyo tuh bisa membiarkan naik darah. Tapi Rintaro bilang tidak dan membuat semuanya terkejut. Ya, Rintaro hanya bilang hanya silau saja. Tapi bagi Saku, sikap Rintaro tuh menjadi sedikit aneh. Ya, bagi Rintaro mungkin ini yang terbaik karena Waguri dan Rintaro itu berbeda bro ya. Lebih baik seperti ini ya kan. Tidak saling mengenal. Singkat cerita saat pulang sekolah Usami ngajak main. Karena nggak ada pesan dari emaknya Rintaro pun setuju ya kan. Tapi saat sampai di gerbang sekolah mereka nih bingung gitu kan. Kenapa nih rame banget. Bagi-bagi sembako apa gimana gitu kan. Tak dilihat ternyata ada Waguri dong yang lagi menunggu seseorang. Usami pun langsung nih menghampiri Waguri dan tanya kenapa anak Kikyo tuh ada di sini. Ya Waguri bilang kalau dia tuh sedang menunggu seseorang. Ya untungnya Babang Rintaro tuh gercep banget kan dan datang lalu narik Usami. Dan ternyata Usami tuh iri banget gitu kan karena anak Chidori gitu bro. Karena anak Chidori tuh ada yang nungguin nih kan. Apalagi ceweknya kawaii gitu bro kayak gini. Siapa yang nggak mau gitu ya. Lalu ada anak Kikyo nih yang narik Waguri kembali. Ya karena Kikyo tuh selalu nganggep remeh Chidori.
Singkatnya, saat di jalan Rintaro tuh mikirin nih kan, apakah Waguri tuh mau menemui dirinya atau siapa gitu kan. Atau mungkin tuh kenal apa punya kenalan lain gitu di SMA Chidori gitu kan. Akan tetapi Osami nih bilang, "Kenapa wajah Rintaro tuh kayak gitu ya kan?" Maksudnya tuh nyeremin banget gitu, Bro, ya. Wajahnya emang bukannya kayak gitu ya Bang ya? Nih kayak gini nih. Nih. Cerem, Bro. Bahaya masalahnya. Singkat cerita, di tempat karaoke, bahkan Rintaro tuh hanya terdiam. Saku pun tanya, ada apa ya kan? Apakah terjadi sesuatu pada Rintaro? Karena sikap Rintaro hari ini tuh aneh banget gitu. Ya, Rintaro masih ragu nih buat cerita tentang Waguri karena temannya bilang kalau mereka tuh sangat membenci Kekyo. Ya, maksudnya anak-anak dari Kekyo, oke? Jadi Rintaro pun bilang dia tidak apa-apa dan berterima kasih karena sudah mengkhawatirkan dirinya. Singkat cerita, saat Rintaro udah pulang di rumah, tapi tiba-tiba ada yang bilang selamat datang dan ternyata itu adalah Waguri yang udah nungguin dari tadi gitu, Rek. Bahkan masih pakai seragam tuh. Mantap. Bahkan emaknya Rintaro tuh marah ya kan karena Rintaro tuh pulangnya tuh lama banget ya kan. Bahkan nggak ngasih kabar gitu, Bro ya. Hingga ada suara perut bunyi ya kan dan ternyata itu ada suara perutnya Waguri. Aduh. Waguri nih ya. Kawakawi tapi laparan, Bro ya, tapi ya aneh ya nggak bisa kita pungkiri lah ya. Alhasil mereka berdua pun makan kue terlebih dahulu. Ya Rintaro tuh tanya kenapa Waguri tadi di depan gerbang gitu, Bro ya. Waguri pun menjawab kalau dia tuh sedang menunggu Rintaro. Si Rintaro tuh bilang kalau dia tuh seneng saat melihat Waguri. Tong, jangan langsung bilang apa Tong. Tunda dulu ya kan, tarik ulur Bro. Ya, diulur dulu, jangan langsung ditarik, bahaya gitu. Malah langsung bilang. Rintaro kira Waguri itu tidak akan datang ke tokonya lagi karena Rintaro pikir Waguri itu dari Kekyo, jadi tidak akan menemui Rintaro lagi dan tidak ada untungnya banget dibagi Waguri ini untuk berhubungan dengan Rintaro. Waguri bilang dia tuh senang banget karena Rintaro tuh adalah murid dari Chidori. Waguri pun langsung pamit pergi dan bilang kalau dia tuh mau lebih mengenal Rintaro. Tapi wajah Waguri itu membuat Rintaro bingung ya kan. Apakah dia sudah menyakiti Waguri? Lalu tiba-tiba emaknya pun keluar nih dan dia pun takut karena wajah anaknya sendiri tuh kayak tengkorak gitu. Padahal dia melahirkan seorang manusia bukan tengkorak. Dalamnya lanjut. 凛太郎くんが千鳥の生徒。ワグリさん本当ですよ。私骸骨産んだ覚えないわよ。 Ya di sini Rintaro pun cerita nih ke emaknya dan di sini emaknya tuh nyentil dan bilang ya minimal kejar dulu kayak dikejar dulu gitu. Lagian dari dulu penyakit Rintaro tuh enggak hilang-hilang. Yang awalnya minder soal penampilan, sekarang tuh malah bingung tentang sekolahannya gitu. Emang alabil ya. Padahal Waguri itu tidak berubah setelah mengetahui kalau Rintaro tuh dari Chidori. Ya Rintaro pun sadar dan memukul dirinya sendiri. Bang, join Bang. Bang, join. Udah, kau jangan join-join, malah kena gambar empaknya nanti kau gimana? Hah, benar juga. Bahaya Bang. Ya udah nggak jadi join gue dah. Bye-bye. Rintaro pun berterima kasih nih ke emaknya. Dan singkat cerita, keesokan harinya Waguri yang sedang berangkat sekolah tuh udah ada Rintaro yang nungguin di sini. Rintaro pun langsung minta maaf karena salahnya kemarin Waguri tuh langsung pergi. Waguri tuh bilang kalau dia tuh memang sedih. Akan tetapi perasaan Waguri itu sangat senang banget, Bro. Di sini Waguri pun meminta maaf karena membuat Rintaro bingung lagi. Padahal Rintaro itu adalah orang yang sangat baik gitu, Bro ya. Kayaknya dalam hati Rintaro tuh ingin jujur dan berkata dia sangat senang sekali dan meminta maaf karena mengkhawatirkan sekolah mereka. Waguri bangkit dan memperkenalkan namanya kembali dan bilang kalau sekolah mereka bukanlah penghalang karena Waguri tuh ingin lebih mengenal Rintaro. Mereka pun masuk sekolah yang masih kosong, bahkan udah bertukar nomor juga. Di sini mereka pun akan membuka koden bersama-sama dan melihat satu sama lain. Woi, loncat. Nggak usah pakai scan ini gak sih Bang? Gua mau ngomong malu Bang. 私はワグリカオル子です。他でもないあなただから。関係ないと思ってた世界が
Singkat cerita, bulan Mei itu juga sudah datang. Ya, hari yang sangat panas ya kan. Bahkan Usami itu ngajak Rintaro nih ke ruang guru buat ngadem sebentar. Saat di jalan, Usami itu bilang kalau pekan olahraga itu akan juga dilaksanakan. Akan tetapi sampainya di ruang guru, mereka pun dikasih tahu ya kan kalau mereka tuh nggak bisa ikut bro ya, karena remedi ya kan. Kalau mereka remedi, mereka tuh nggak akan bisa ikut pekan olahraga. Tapi kalau ingin ya kan, mereka tuh harus lulus ujian ya kan. Apalagi guru mereka pun bilang kalau bisa menang, mereka pun akan ditraktir es krim. Hal itu membuat ya kan semangat Usami pun berkobar. Dan Usami pun akan belajar ya kan, belajar dan belajar. Akan tetapi saat di kelas ya kan, nih orang mau belajar tuh susah banget ya kan. Buat fokus 10 menit aja udah kagak bisa. Ya, satu-satunya cara buat belajar itu cuman minta ajar ke Sako. Tapi Sako itu udah trauma ya kan, karena semester kemarin aja udah diajarin tapi tetap aja gitu bro ya, nilainya tuh merah gitu. Sedangkan Rintaro tuh hanya bisa pasrah. Dan Ayato tidak bisa membantu banyak ya kan, karena di semester ini Ayato tuh gak terlalu paham dengan pelajarannya. Tapi Usami sama Sako tuh malah bertengkar gitu kan bro ya, dan makin panas-panasnya ya kan. いいんじゃないまたそんなこと言って。 Ya, emaknya Rintaro pun ngirim pesan nih ke Rintaro kalau di toko tuh sedang ada diskon dan menyuruh Rintaro untuk memberitahu Waguri. Ya, karena masih ragu, Rintaro pun memberitahu Waguri. Akan tetapi Waguri tidak bisa karena sedang ada urusan gitu, Bu. Dan hal itu tuh membuat Rintaro sedikit kecewa. Sedikit apa banyak ini bang? Oh, seharusnya banyak sih bro ya, kan ada yang kosong. Lanjut pulang sekolah, Usami pun ngajak Rintaro nih ke perpustakaan kota agar tidak bertemu dengan Saku sama Ayato. Akan tetapi sama aja gitu bro ya, tanpa bantuan Saku sama Ayato, Usami tuh kayak gak bisa belajar. Lanjut. Dan Rintaro pun bilang, kenapa kau tidak ajak mereka saja? Saku itu hanya keras kepala saja. Mari kita nikmati pekan olahraga besok ya kan. Jadi mari kita bersemangat buat belajar. Mendengar itu, Usami pun mau kembali nih ke sekolah dan minta maaf ya kan. Lalu ngajak Saku sama Ayato buat belajar bareng. Dan beberapa menit kemudian ada dua anak SMP nih yang kebingungan karena nggak ada tempat buat duduk dan belajar. Sebagai cowok yang baik, Rintaro pun berkemas dan keluar. Tapi dia malah mendengar suara Waguri dan ternyata benar dong, itu adalah Waguri. Dan ternyata urusan itu adalah belajar bu ya, yang urusan tadi dibilang sama Waguri gitu ya. Lanjut. Rintaro pun juga kaget karena Waguri dan temannya itu menggunakan bahasa yang tidak formal. Waguri pun selalu mendapatkan peringkat di sekolahnya ya kan. Dan itu membuat Rintaro minder ya kan, karena dia tuh di sekolah yang enggak itu tapi dia paling terakhir gitu. Paham kan maksudku? Ya, lanjut. Rintaro pun duduk di luar. Di sini ya kan. Rintaro pun terus mengoreksi jawabannya. Akan tetapi salah semua gitu, Bro. Percuma itu belajar. Enggak percuma sih ya, semangat aja Rintaro ya. Dan Rintaro pun yang udah menyerah pun tidur dan ngelamun. Tapi tiba-tiba malah ada yang nongol gitu bro, dan itu adalah Waguri. Ternyata Waguri tadi tuh lihat Rintaro, jadi ikutan keluar dah tuh buat sekalian makan sih sebenarnya ya kan. Waguri juga minta maaf karena tidak bisa datang ke toko ya kan. Lagian Waguri tuh juga harus bekerja ya kan buat beli kue. Ternyata Waguri tuh bukan anak orkai bro ya, bukan kata garis bawahi, bukan orkai gitu kan. Lagian Waguri tuh masuk Kikyo jalur beasiswa. Karena itulah Waguri tuh tidak bisa menurunkan sedikit nilainya saja ya kan, harus stabil gitu bro ya. Kalau gue udah pusing itu. Di sini Rintaro pun meminta bantuan buat belajar karena sebuah alasan dia tuh tidak boleh gagal kali ini. Ya Waguri pun jawab, boleh kok, kalau luang dia akan mengabari Rintaro. Dan tak lama kemudian ada orang Kikyo nih yang datang. Ya cewek berambut perak yang sangat keren bagi Rintaro. Tapi dia memandang rendah ke Rintaro deh karena dia tuh anak Chidori. Ya kenalin, namanya itu adalah Subaru. Lalu tak lama kemudian Usami, Saku dan juga Ayato pun datang dan melihat Rintaro sedang dalam masalah gitu bro ya. Usami pun mendekat ke Waguri, itu pun dicegah nih sama Rintaro dan juga Subaru. Ya Subaru tuh menghina Chidori gitu bro. Saku yang udah kesal kan mengeluarkan kata-kata kasar hingga menghina rambut Subaru. Itu pun langsung nih dihentikan sama Rintaro. Rintaro jelasin kalau dia tuh hanya minta maaf soal kejadian kemarin. Ya, lalu Ayato tuh ngingatin kalau Usami lah yang bermasalah kemarin nih kan saat di gerbang sekolah. Usami pun mendekat nih ke Waguri dan meminta maaf karena kejadian kemarin dia sudah membuat rusuh. Dan begitu juga Waguri nih yang merasa bersalah karena kemarin dialah yang menyebabkan kerusuhan tersebut.
Subaru pun tidak mau berniat untuk meminta maaf dan langsung pergi. Ya, Waguri pun juga ikut-ikutan dan minta maaf atas kelakuan dari Subaru. Pada akhirnya ya kan, mereka tuh akan belajar di restoran Familia atau restoran keluarga. Ya, di sisi Subaru dan Waguri, Subaru tuh bilang kalau Chidori itu anak yang barbar. Bahkan itu sangat dibenci sama Subaru. Tapi Subaru tuh bertanya tentang Rintaro. Waguri menjawab, dia sangat baik kok. Singkatnya, saat di rumah Rintaro yang sedang belajar pun diteleponi sama Waguri. Ya, di sini Waguri tuh meminta maaf tentang Subaru dan meminta maaf karena dirinya Rintaro tuh harus berbohong kayak tadi, bro. Bahkan dengan pelan Waguri tuh bilang kalau Rintaro itu kakoi atau bahasa Indonesia keren lah ya, bro ya. Tapi hanya bukan itu saja ya kan. Waguri juga ngasih tahu nih tentang belajar bareng. Dan itu akan terjadi pada hari Sabtu. Apakah Rintaro bisa gitu, bro ya? Ya tentu aja gitu kan, buat belajar dan buat ketemu Waguri. Rintaro pun setuju. Mantap. Dan di sini Rintaro pun menyuruh ya kan ke depannya untuk tidak menggunakan bahasa yang sangat formal karena mereka tuh bukan seperti pemilik toko dan juga pelanggan gitu, bro. Waguri pun setuju nih dan akhirnya menutup teleponnya. Tapi kedua orang itu jantungnya tuh udah kagak aman gitu, bro. Dag digdug gitu kan, udah mau copot enggak, janganlah. Nanti udah selesai malahan. Lanjut. Main copot-copot aja, lampu tai kita. 次からはつけなくていいから。じゃあおやすみなさい。敬語じゃない和栗さん。暑。 Singkat kata singkat cerita, hari Sabtu udah datang dan Rintaro bangunnya tuh udah kepagian banget gitu, bro, karena udah nggak sabar mau kencan sama Waguri. Nggak kencan, maksudnya belajar bareng. Singkat cerita, Rintaro pun berangkat nih dan ketemulah itu di stasiun Asagi. Saat keluar, wah, datanglah sinar yang sangat cantik. Ya, itu adalah matahari, bukan Waguri, Rek ya. Lanjut. Bahkan Rintaro pun sampai terpesona nih karena keibutan seorang Waguri. Mereka pun akan belajar di kafe dan akan makan terlebih dahulu agar nggak kelaparan, bro ya, saat belajar gitu kan. Bahkan setelah makan mereka pun belajar bersama. Sini mereka pun akhirnya sudah selesai makan dan mulai belajar bersama hingga wajah mereka terlalu dekat nih, bro ya, dan membuat wajah mereka saling memerah. Bahkan salting brutal kayaknya dah tuh. Ditahan ya, lanjut. Wagiri itu juga tanya, kenapa sih alasan Rintaro tuh berusaha kali ini? Rintaro menjawab, karena dia tuh ingin ikut pekan olahraga, agar bisa ikut bareng dengan teman-temannya. Ya, Waguri tuh kagum dengan keinginan Rintaro, dan bilang kalau Rintaro tuh sangat menyukai teman-temannya. Karena Waguri juga sama ya kan, apalagi dia tuh sangat suka Subaru dan satunya lagi, gue lupa namanya. Belum disebutin namanya sih ya di sini. Oke, di animenya. Oke, lanjut. Karena mereka sudah berteman sejak kecil. Waguri itu juga senang nih karena Rintaro tidak menghina Subaru. Karena dulunya Subaru tuh punya masalah nih terhadap anak laki-laki, Rek. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Bahkan Waguri juga memberikan catatan nih buat ke Rintaro agar bisa dipelajari. Ya, karena Waguri itu ingin mendengar lebih banyak cerita Rintaro saat ikut pekan olahraga. Dengan ini Rintaro pun tidak boleh mendapatkan nilai yang merah. Waguri pun pergi nih meninggalkan Rintaro. Mau juga pulang, Rintaro tuh udah ditarik sama seseorang. Dan ternyata itu adalah Subaru. Ya, singkatnya mereka pun berdua nih bicara nih di sebuah kafe. Di sini tanpa basa-basi mereka pun berkenalan. Bahkan Subaru langsung mengatakan tujuan yang sebenarnya dan bertanya, apakah Rintaro itu pacar dari Waguri? Ya, Rinranto hanya menjawab, teman atau enggak pelanggan ya kan. Ya, Subaru mengatakan, "Tuk jangan pernah bertemu dengan Waguri lagi karena Rintaro tuh berasal dari Chidori." Subaru tuh tidak suka laki-laki, apalagi Chidori. Subaru juga meminta maaf karena berkata kasar pada teman Rintaro kemarin. Subaru itu hanya panik karena Waguri itu bersama dengan anak Chidori. Karena jika sampai ketahuan, Waguri itu bisa saja dalam masalah, bro. Lalu tiba-tiba ada anak jatuh nih. Ya, Subaru pun membantu anak itu. Bahkan anak itu pun juga memuji rambut Subaru yang sangat keren. Dan tak lupa ngucapin terima kasih lalu pun pergi. Subaru tuh bilang, Waguri juga pernah bilang kayak gitu waktu kecil. Karena Waguri lah yang menolong Subaru dari perundungan anak laki-laki karena rambut Subaru yang berwarna perak.
Subaru tuh tidak ingin nih melihat Waguri menderita karena dia tahu seberapa kerasnya usaha Waguri untuk masuk ke SMA Gekyo. Tapi Rintaro tuh hanya menjawab, dia tidak bisa, lalu pergi dan meninggalkan uang untuk membayar. Tapi setelah itu Subaru tuh sedikit menyesal. 紬くんはあの子のことを何も薫子に会わないでください。ごめんできない Singkatnya, Rintaro pun dikeretari dan berusaha fokus baca, tapi selalu kepikiran tentang Subaru yang selalu mengkhawatirkan Waguri. Lalu, tak lama kemudian, ada dua orang cewek nih yang masuk ke dalam kereta. Ya, ternyata, ya Rintaro pun langsung berdiri dan pindah ya kan. Di sini, dua cewek ini pun berterima kasih. Karena ternyata dua cewek ini adalah cewek yang dibantu sama Rintaro pas di perpustakaan kemarin. Yang ngasih tempat duduk itu ya bang ya. Yap, benar banget. Ya, Rintaro pun tanya apakah belajar mereka bagus? Ya, jika bagus syukurlah. Dan Rintaro pun langsung pergi dengan senyuman. Ya, karena baru kali ini bro, ada seseorang yang berterima kasih kepada Rintaro selain Waguri. Apalagi hal sepele, apalagi Waguri itu selalu berterima kasih terhadap hal-hal yang sangat sepele. Rintaro pun juga tidak menyesali keputusannya untuk menolak Subaru. Maksudnya tuh menolak permintaan Subaru gitu ya bro ya. Singkat cerita, hari di mana hasil ujian pun keluar. Dan beruntungnya sekali, Usami sama Rintaro tuh tidak melakukan remedial. Yang artinya nilainya tuh tidak jeblok. Bahkan di sini Rintaro pun mendapatkan nilai 50 ke atas. Dan Usami ya kurang satu aja udah remedial itu ya. Lanjut. Bahkan di sini mereka berdua pun sampai diwawancara itu sama satu kelas. Karena sakit susahnya mereka berdua tuh tidak remedial. Ya, Rintaro pun mau menghubungi Waguri, tapi ingat dengan perkataan Subaru kalau Waguri itu adalah siswi beasiswa. Tapi tiba-tiba aku tuh nggak sengaja nih jatuhin mejanya Rintaro yang membuat catatannya yang diberikan Waguri tuh keluar. Dan lalu ada tulisannya nih yang bertuliskan semangat dengan nama Waguri di dalamnya. Bahkan Sakuto juga menyebutkannya, yaitu membuat Rintaro pun sedikit kepanikan. Suasana pun menjadi kacau. Bahkan Hayato yang bilang kalau Waguri itu adalah anak Kikyo pun langsung lah tuh diambil bukunya oleh Rintaro. Ya, di sini Saku pun memojokkan Rintaro dengan pertanyaan. Akan tetapi Rintaro hanya bilang dia tidak bisa menceritakannya dan meminta maaf. Tapi untungnya ada guru nih yang bilang kalau mereka tuh harus lanjut belajar gitu kan. Ya, Usami pun langsung ngajak Saku pergi ya kan. Dan begitu juga Rintaro tuh minta maaf ke Hayato ya kan atas sikapnya yang tadi. 怖がらせたことを謝ってたって言ってたけどそれともまた何でもないって言うの言いたく Di rumah Rintaro pun menyesalinya karena berkata seperti itu tadi saat di kelas. Tapi Rintaro tuh juga harus berterima kasih nih kepada Waguri karena berkat dirinya dia tuh bisa lolos dari nilai merah. Ya, singkat cerita, keesokan harinya hubungan Rintaro sama Saku tuh makin melebar. Dan duduknya tuh udah jauh-jauhan banget gitu kan. Mantap. Ya, Ayato bilang kali ini tuh bukannya waktunya Usami gitu kan untuk membantu mereka berdua. Akan tetapi langsung dicuekin dong itu sama Saku dan juga Rintaro yang bilang kalau mereka tuh ada urusan saat pulang sekolah. Dan saat pulang sekolah Saku pun ditangkap nih sama Ayato dan juga Usami. Ya, mereka tuh hanya ingin berbicara, tapi bagi Saku tuh tidak ada yang perlu dibicarakan gitu bro ya. Ayato pun mendesak pasti ada gitu. Tapi ternyata Saku tuh tidak kesal ke Rintaro karena dia dekat sama anak Gekyo. Hanya saja Rintaro tuh seperti tidak mempercayai sama mereka gitu bro. Ya walaupun cuek-cuek gini hati Saku tuh kecil banget bro. Ya cute banget gitu kan. Ya kenapa Saku tuh care banget sama Rintaro? Ya karena orang kayak Saku tuh bisa berbaur ke semua orang karena satu orang, yaitu adalah Rintaro. Lalu Saku tuh juga ingin banget nih membantu apa sih masalah Rintaro. Ya Usami jawab bukannya karena itu Rintaro lah jadi keren gitu kan. Hayato juga menambahkan kalau Rintaro kemarin tuh tidak bilang bukan apa-apa. Tapi dia tidak bisa menceritakannya. Karena itu hanya perlu menunggu aja nih kapan Rintaro tuh mau bercerita. もっとドライなやつかと思ってたわ弱ってる始めたのはあいつのおかげだから Singkatnya di rumah Rintaro tuh bantu emaknya nih buat jaga toko. Emaknya lihat Rintaro murung dan tanya ya kan apakah dia tuh remedial lagi gitu bro ya.
Rintaro pun menjawab, tidak, dia tuh kali itu mendapatkan nilai 50 ke atas. Tapi emaknya tuh nggak percaya dong. Karena ya kan, saking seringnya tuh Rintaro gagal dalam ujian gitu bro ya. Tak lama kemudian, Neng Waguri pun datang. Tapi Rintaro tuh malah ngumpet di etalase dong. Tapi karena emaknya muak sama Rintaro, main narik aja tuh ya kan. Dan nyuruh Rintaro buat nyalanin Waguri. Ya, emaknya pun pergi ke belakang saat malahan. Ya, Waguri pun mengangkat kedua tangannya gitu kan. Ngapain dong? Mungkin mau minta 10 potong kue itu. Tapi kok menurutku kagak ya bang ya? Mana mungkin bang 10 potong kue? Ya kan Waguri doyan makan bro, apalagi kue ya kan. Lanjut. Ternyata di sini Waguri itu bukan mau minta 10 potong kue kan, tapi mau ngajak tos kepada Rintaro. Ya setelah pesanan siap, Waguri nih ngoceh sampai lupa mau bilang apa. Dan itu membuat Rintaro tertawa. Bahkan Waguri itu juga ikut senang karena melihat senyuman Rintaro, dan lalu mereka mereka maksudnya Waguri itu pergi gitu kan. Bahkan emaknya yang lihat tuh malah masuk lagi gitu kan. Bang, Rintaro ngapain bang? Kayak murung banget bang setelah ketemu Waguri gitu kan. Ya kagak tahu lah, mungkin seneng aja cok, kegirangan jadi gak bisa meluapkan emosi gitu kan. Lanjut. リタロ君も食べてると思う。なんで笑うの？ケーキ買いに来るね。 Ya sebut aja Rintaro tuh kagum banget tuh sama Waguri. Apa bisa? Karena tuh dia tuh bisa nenangin hati Rintaro. Apalagi semenjak Subaru bilang buat menjauhin dari Waguri ya kan. Ya hati Rintaro tuh sedikit terguncang bro ya, karena disuruh kayak gitu. Lalu di sisi Waguri yang di stasiun menjadi lebih senang karena telah melihat senyuman Rintaro. Waguri itu juga dapat pesan nih dari Subaru yang ingin bertemu sama Waguri. Ya kembali ke Rintaro, emaknya tuh masak banyak nih buat ngerayain Rintaro yang enggak gagal kali ini. Ya emaknya sedikit lega karena baru kali ini Rintaro tuh tidak menyerah dengan keinginannya. Apalagi Rintaro tuh adalah orang yang tidak segan buat minta maaf. Ya, karena itulah yang membuat emaknya tuh enggak mau ikut campur lagi nih dalam masalah Rintaro. 赤点回避したってだけだろ。いろんなことを諦めちゃってた凛太郎がさ、赤点回避したとかよりも楽しく過ごせていればそれで十分。 Dan kembali lagi ke Waguri dan juga Subaru yang udah ketemu di sebuah taman. Ya, Subaru tuh mau berbicara tentang Rintaro. Di sini Subaru tuh bercerita tentang tempo waktu yang dimana Subaru tuh meminta Rintaro buat menjauhi Waguri. Subaru pun juga meminta maaf di sini. Bukannya marah, si Waguri tuh malah meminta maaf karena membuat Subaru khawatir. Ya, sebelum ini Subaru tuh selalu banget nih dihantui rasa bersalahnya setelah bilang gitu ke Rintaro. Tapi hal itu tuh membuat Subaru tuh ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Waguri. Tapi hasilnya Waguri tuh malah meminta maaf seperti ini. Walaupun dari luar Subaru tuh terlihat kuat, tapi di dalamnya Subaru tuh adalah orang yang sangat naif, egois, dan juga sangat rapuh bro. Ya sifat itu tuh juga dibenci nih sama Subaru. Tapi Waguri tuh selalu menyelamatkan Subaru, bahkan setelah keadaannya seperti ini. Ya, Waguri itu mencoba nih menenangkan Subaru dengan mengajaknya bermain dulu di taman dan mengingat masa lalu yang saat kecil. Karena saat main dulu Waguri itu pernah nih jatuh dan Subaru tuh bilang jangan mati dan berikan saja rasa sakitnya Waguri ke Subaru. Bagi Waguri, Subaru itu adalah orang yang sangat baik. Tapi Subaru tuh marah ngerendahin dirinya sendiri dan itu tidak disukai nih sama Waguri. Bagi Waguri, Subaru itu adalah orang yang sangat penting yang selalu bersamanya, selalu membantunya juga. Karena itu, Waguri itu tidak suka jika Subaru tuh tidak suka dengan dirinya sendiri. Apalagi Waguri itu ingin mempercayai apa yang dia lihat sendiri. Dan dia terus terang menyukai Subaru. Maksudnya menyukai sebagai teman, oke? Jangan aneh-aneh itu bro. Pada akhirnya Subaru pun sadar. Sejak dulu Waguri itu tidak pernah berubah. Subaru tuh berjalan dan memeluk Waguri. Subaru bertanya apakah yang Waguri inginkan. Ya Waguri itu hanya ingin bertemu dengan Rintaro. Dan pertanyaan satu lagi yang dilontarkan nih dari Subaru. Apakah Waguri tuh menyukai Rintaro? 先にちゃんと聞くべきだ。リンタロウ君に会いたい。好き。 Dengan ini Subaru tuh bilang kalau Rintaro kemarin tuh menjawab kalau dia menolak permintaan Subaru untuk menjauhi Waguri. Kali ini Subaru pun akan mempercayai dirinya, apalagi dirinya yang dipercaya sama Waguri. Subaru juga akan selalu melangkah bersama dengan Waguri. あなたの隣を歩けるように。 Singkatnya, saat pulang bareng, Waguri itu dapat pesan nih dari Rintaro.
Dan tentu aja langsung ditelepon dah tuh Rintaro. Padahal belum siap mental gitu Bu. Rintaro Bu, main telepon-telepon aja nih Neng Waguri ya kan. Lanjut. Di sini Rintaro tuh mau berbicara dengan Subaru. Ya Waguri bilang kalau dia tuh sedang bersama Waguri. Maksudnya bersama dengan Subaru gitu bro ya. Dan baru aja pulang gitu bro. Waguri pun langsung ngasih aja tuh teleponnya ke Subaru. Dan Subaru tuh tanya apakah Rintaro punya waktu luang besok saat pulang sekolah. Dan kita melompat ke esokan harinya saat pulang sekolah. Rintaro tuh bertemu nih sama Subaru di sebuah taman. Ya, di sini Rintaro tuh tanya bagaimana agar dia bisa bertemu sama Waguri. Ya, dijawab dong sama Subaru gitu kan. Gue bukan namanya bro, jadi jangan tanya gue gitu. Ya, itu nggak bener. Itu bener juga bro. Tapi bagi Rintaro jawaban kemarin tuh masih sedikit kurang. Apalagi tentang Kikyo dan juga Chidori. Tapi Rintaro tuh juga ingin bertemu nih dengan Waguri dan dia tidak mau membebani Waguri juga. Oleh sebab itu ya kan Rintaro tuh tanya nih ke Subaru bagaimana caranya gitu bro ya. Bagi Subaru Rintaro tuh sudah memberikan jawabannya kemarin dan Subaru juga sudah menghina teman-teman Rintaro kemarin. Rintaro pun menjawab dia tidak marah kok karena Subaru tuh mempedulikan Waguri. Walaupun agak nyelekit sih omongan Subaru kemarin gitu bro ya. Orang barbar gitu. Mantap lanjut. Tapi sebab itulah jawaban Subaru itu sangatlah penting. Apalagi Subaru itu adalah orang yang disayangi oleh Waguri. Dan Rintaro tuh tidak bisa mengabaikan hal ini. Ya, hal itu membuat Subaru kagum nih dengan kebaikan Babang Rintaro. Bahkan Subaru tuh bilang kalau kejadian di kafe tuh udah diceritain semua sama Waguri. Menurut Subaru, kalau mau ketemu mungkin bisa nih di tempat yang jauh dari sekolahan agar aman. Lalu satu hal lagi yang ingin Subaru katakan, yaitu adalah dia ingin berteman nih dengan Rintaro. 遠いわね。そうっすね。自分のことを好きになれる日が来たら友達になってくれる？何が？俺千鳥だよ。知ってるわよ。 Singkat kata singkat cerita, setelah bertemu dengan Neng Subaru, Rintaro pun sedikit lega gitu kan. Akan tetapi ada yang mengajal di dalam dirinya, yaitu adalah tentang teman-temannya gitu bro ya. Bahkan saat olahraga, Rintaro tuh yang jago olahraga tidak bisa fokus. Bahkan sampai cedera tuh ya kan. Dan teman-temannya tuh sedikit mengkhawatirkan Rintaro. Bukan sedikit sih, banyak lah ya. Kasihan bro ya. Usami tuh juga bilang kalau di kelas ya kan. Tadi Rintaro tuh kayak memikirkan sesuatu. Ya Usami pun berencana buat mengikuti Rintaro pergi gitu kan. Bersama dengan yang lain tentunya. Sama Saku sama Ayato juga gitu bro ya. Akan tetapi saat pulang sekolah ya kan. Mereka pun mengikutinya. Tapi mau sampai mana nih Rintaro tuh perginya gitu loh Bo ya. Lalu dan sampainya udah di tempat yang sangat jauh. Mereka pun Rintaro pun bertemu nih dengan Subaru dan juga Waguri. Dan hal itu membuat mereka bertiga terkejut bro. Singkat cerita, mereka nih pergi nih ke restoran family. Di sini Waguri tuh senang banget karena Rintaro tuh terus aja menelponnya gitu kan. Kok malah seneng mbak? Jangan gitulah, kelihatan banget maunya gitu. Lanjut dah. Ya, di sini Subaru tuh bilang ke Rintaro, Rintaro kesini tuh pasti punya hal yang mau dibicarakan, bukan? Ya, Rintaro pun berterus terang nih kan, apakah boleh dia menceritakan tentang mereka ke teman-temannya? Karena sejak dulu Rintaro tuh selalu sendirian. Dan setelah masuk Chidori, hanya mereka bertiga lah yang selalu ada di sisi Rintaro. Karena mereka tuh sangat penting bagi Rintaro bro ya, dan bertanya apakah boleh, walaupun itu membahayakan mereka berdua. Walaupun berbahaya, Waguri pun setuju-setuju aja. Begitu juga Subaru nih yang ikut dengan Waguri. Lagian Waguri tuh udah percaya banget sama Rintaro. Dan Subaru juga masih punya salah gitu Bu dan mau minta maaf. Dan teman-teman Rintaro yang dari tadi nguping tuh sedikit terharu mendengar perkataan Rintaro tadi. 諦めたくない。最初は変わった奴らだなって思ってたんだ。変わる子が平気なら私も平気。 Singkatnya, saat di perjalanan pulang, Subaru tuh bilang kalau dia tuh ingin sekali nih mengajak teman-teman Rintaro buat perkenalan dan agar dia tuh juga bisa meminta maaf. Tapi masalahnya tuh enggak gitu aja bro ya. Tiba-tiba ada orang datang nih yang mencari Rintaro. Ternyata itu adalah abang-abangan dua orang aneh kemarin. Ya karena abang-abangan itu agak lain gitu bro ya. Rintaro pun mau pergi. Tapi di belakangnya tuh udah ada orang aja yang ngepung. Ya, Rintaro bilang, lepaskan saja mereka berdua. Lagian, mereka tuh punya masalah dengannya saja. Tapi, tiba-tiba ada yang nyentuh nih rambut Subaru. Untungnya ada Usami yang menyingkirkan tangannya. Wah, Ini suara siapa? Ini suara siapa? Kembalikan suara. Wah, udah kembali. Stop it.
Get some help. Rintaro pun terkejut nih, kenapa Usami itu ada di sini. Ditambah lagi ada juga Saku dan juga Ayato nih bro. Bahkan Saku bilang ya kan, Rintaro kau pergi aja gitu kan, nganterin cewek-cewek itu pergi agar di sini tuh jadi urusan mereka gitu kan, dengan gagah berani gitu kan. Terus Saku tuh bilang kayak gitu bro. お、この銀髪ジグ触んなよ。お前は早く桔梗の子たちを安全なとこ任せとけって。 Ya karena nggak ada pilihan lain, Rintaro pun ngajak mereka pergi ya kan. Maksudnya dua cewek itu, dan bilang ke temannya kalau dia pasti akan bercerita tentang semua ini. Saku pun berjalan melewati abang-abangan ini dan langsung ke budak mentah nih ya kan. Maksudnya dua orang kemarin bro ya. Dengan bilang, setelah bawa kawan kau malah bersembunyi bang. Kau nih kagak dewasa ya. Anjay. Ya karena nggak terima nih bocah-bocah malah bilang ya kan, apakah luka Rintaro itu sudah sembuh? Ya, luka itu disebabkan oleh kami. Bang, perasaan gua kagak enak gitu bang. Jangan gitu gak sih bang? Ini bahaya bang. Mendengar itu, Ayato pun menjatuhkan tasnya dan berjalan santai dengan tatapan dinginnya. Ken pun berpindah nih ke sisi Rintaro dan juga Waguri sama Subaru yang udah di stasiun. Lalu saat ada telepon dari Ayato yang bilang kalau mereka tuh baik-baik saja dan Rintaro tuh bisa pulang saja bro buat besok. Di sisi mereka ternyata semuanya tuh udah dibabat sama Ayato nih. Padahal Ayato tuh orang yang sangat cinta damai gitu bro ya. Tapi malah kayak gini. Bahkan nih orang tuh dikasih sedikit wejangan sebut sama Ayato gitu kan. 派手にやったな。平和主義者だから。ボロボロなとこ申し訳ないけど、凛太郎は最高にかっこいい男だよ。 Keesokan harinya pertandingan pun udah dimulai. Bahkan masih sama aja kemampuan Rintaro tuh masih belum kembali gitu bro ya. Dan saat sedang istirahat Rintaro tuh ditadangin ini sama mereka bertiga. Usami bilang untungnya ya kan mereka tuh membutuhkan Rintaro ya kan. Mendengar itu Rintaro pun sedikit wajah memerah gitu bro ya. Ya Usami pun langsung dah tuh ngajak Ayato buat pergi gitu kan. Dan Saku pun ditinggalin gitu kan. Mantap. Saku pun langsung minta maaf. Bahkan di sini Saku juga bilang sesuatu yang tidak akan dia ulangi ya kan. Yaitu Saku tuh senang sekali mendengar perkataan Rintaro kemarin. Jadi jika Rintaro ada apa-apa, bicarakanlah sama mereka. Karena mereka bertiga tuh selalu mempercayai Rintaro. Dan jangan sungkan untuk mengandalkan dirinya. Ya, Ayato sama Usami pun ngintip sedikit ya kan. Ternyata udah aman-aman aja bro Saku sama Rintaro. Dan singkatnya pertandingan pun udah dimulai lagi. Ya, sekarang Rintaro pun udah kembali nih seperti semula. Bahkan bisa menjadi andalan kelasnya hingga membuat momen yang sangat bagus dengan teman-temannya. 二度と言わないからな。心の底から信頼してる。俺もあいつらとそうなりたい。いい天気だな。紬やべえな。若いってのはいいね。 Singkat kata singkat cerita, mereka nih sedang beli es krim ya kan. Walaupun hasil beli sendiri ya kan. Karena kelas mereka tuh tidak menang kemarin dalam pekan olahraga. Jadi enggak bisa dapat traktiran es krim. Tapi di sini kayaknya udah baik-baik aja nih antara hubungan mereka bertiga gitu kan. Lalu di sini pun mereka tuh juga akan bertemu nih dengan Subaru dan juga Waguri. Ya, mereka juga berkenalan dengan baik. Bahkan di sini Waguri itu juga memberikan sedikit camilan, bukan sedikit sih, banyak malahan ya kan. Padahal baru ketemu tapi udah akrab banget gitu bro mereka. Tak lupa juga cewek-cewek mengucapkan terima kasih kepada mereka atas pertolongan kemarin. Bahkan di sini Subaru tuh juga meminta maaf atas perkataannya di perpustakaan tempo lalu. Tapi ternyata Usami ini udah lupa nih dengan kejadian kemarin di perpustakaan. Karena udah sebulan gitu bro ya, masih semua orang tuh lupa itu kan. Dan Saku pun juga meminta maaf karena telah mengajak Subaru. Subaru juga memberikan sedikit camilan ya kan, yang sangat mewah bro ya, yang membuat mereka berempat pun terkagum-kagum. Lagian camilan itu mewah banget bro, pasti mahal gitu kan. Gue aja nggak mampu sih. Lanjut, semoga besok bisa mampu lah ya guys ya. Lanjut. Oke. Pada akhirnya pesta camilan pun akan dimulai. Sekarang mereka tuh tidak ada lagi perbedaan kasta, entah itu Kekyo ataupun Chidori bro. Mulai sekarang mereka semua tuh mulai berteman. Ya, kebersamaan ini membuat mereka semuanya sangat tenang. Dan pikiran Subaru tentang Chidori itu sepertinya mulai menjadi baik. Lalu saat perjalanan pulang, Waguri dan juga Rintaro tuh bersyukur ya kan. Karena mereka tuh bisa akrab dengan baik. Apalagi ada kabar baik nih bagi Rintaro. Nah, Waguri tuh pingin banget pergi bareng Rintaro. Bang, gue join bang.
Udah, kau tuh gak usah ikut-ikut ya kan, nanti malah bawa bencana saat kalau kau ikut. Ah, lanjut. Nice. Singkatnya, hari kencan pun dimulai, di mana Rintaro tuh sedang di kereta api dan sangat gugup banget gitu bro ya. Dan saat keluar dari kereta, ternyata Waguri juga udah keluar dong dari gerbang sebelah. Mantap. Kali ini kita mau kemana bang? Aku ikut juga, oke. Udah dibilangin jangan ikut-ikut ah. Pulang. Oke, nanti aku kasih mie. Mau mie gak? Emang anak kos ya kan, mie mulu baby. Lanjut. Nih, aku kasih tahu ya kan. Ternyata mereka berdua tuh mau pergi ke akuarium bro, di mana tempat yang banyak ikan yang kawaii gitu kan, dan juga Waguri yang imut banget hari ini. Iya lah bang, punya Rintaro itu bang. Maaf, gue nggak yang itu, gue yang temennya Waguri yang kemarin yang di perpus. Oke, lanjut. Cerita mereka pun udah sampai nih di akuarium dan mereka berdua pun menikmati perjalanan mereka. Bahkan banyak banget nih yang ceritakan Rintaro hingga membuat Waguri tuh ingin mendengar cerita Rintaro yang banyak. Tapi karena keemutan Waguri, Rintaro pun izin ke kamar mandi dulu bro ya. Dan di kamar mandi Rintaro tuh saltingnya brutal banget karena keemutan dari Waguri. Ya sebenarnya Rintaro tuh udah salting sejak awal ketemu gitu bro. Jadi ditahan-tahan aja gitu. Lanjut. Dan setelah Rintaro kembali, malahan Waguri itu sedang bersama dengan anak kecil yang tersesat. Ya Rintaro pun disuruh buat jaga dulu ya kan. Dan Waguri akan mencari kedua orang tuanya. Anak ini pun meminta maaf karena sadar dia tuh sedang mengganggu kencan Waguri dan juga Rintaro. Bahkan nih bocah tuh juga pengen kencan juga gitu kan. Apalagi jika melihat senyuman orang yang dia sukai itu membuat dirinya sangat bahagia. Ya, mendengar itu Rintaro juga seperti merasakan hal yang sama. Dan tak lama kemudian bocah ini pun kembali kepada orang tuanya karena berkat bantuan dari Waguri. Dan sebelum pergi, nih bocah nu bilang ya kan kepada Rintaro, kalau mereka berdua tuh sangat cocok gitu bro ya. Hal itu membuat wajah Rintaro sedikit memerah gitu. Tapi karena itu mereka tuh juga ketinggalan nonton lumba-lumba. Tapi Rintaro tuh malah ngajak nonton yang malam gitu bro ya. Jika Waguri bisa, jelas dong Waguri tuh tidak menolak hal itu. Ya, singkat cerita mereka pun nonton pertunjukan lumba-lumba. Di sini Waguri pun juga berterima kasih kan karena bisa pergi bersama hari ini. Dan Waguri merasa sangat senang bro ya. Hal itu membuat perasaan yang tidak pernah dirasakan Rintaro pun mulai muncul. Di mana melihat orang yang dia suka tersenyum itu sangatlah menyenangkan. Singkat kata singkat cerita, musim hujan udah datang, bahkan hati Rintaro. Lanjut, singkat kata singkat cerita, musim hujan tuh udah datang bro. Bahkan hati Rintaro tuh udah kayak kehujanan karena kejadian kemarin. Kejadian mana bang? Kayaknya nggak ada tuh yang bikin Rintaro putus cinta atau gimana gitu. Kamu lupa dengan keimutan Waguri kemarin. Bahkan wajah Rintaro sangat menyeramkan sekali kan. Bahkan sampai tidak sadar menjatuhkan bukunya. Ya ini wajar banget ya kan bagi mereka. Karena sekarang mereka tuh tidak khawatir. Karena Rintaro pasti akan cerita kalau udah keadaannya tuh gawat darurat. Rintaro tuh juga ngelamun nih tentang apa yang dia lakukan Waguri saat seperti ini. Ternyata mereka semua tuh berencana nih buat main ke rumah Rintaro. Tapi Rintaro tuh sedikit trauma karena dulu saat kecil dirinya tuh pernah dihina karena tinggal di toko kue. Ya, melihat wajah Rintaro itu pun Susami pun menarik kata-katanya dan bilang kali ini dia boleh kok main ke rumahnya saja gitu kan. Mantap. Tapi Rintaro kali ini menjawab, dia bisa kok. Nanti dia tuh akan menanyakan dulu ke emaknya. Dan wajah itu membuat mereka semua senang gitu bro. Karena ini adalah baru pertama kalinya mereka pergi ke rumah Rintaro. 中間とスポタイ終わったし久々に遊ばね嫌だったら言えよいいよごめんなやっぱ俺んちにしよう Singkatnya, hari Sabtu tuh udah datang. Di sini mereka pun datang nih, bahkan sampai terkagum-kagum dengan rumah Rintaro yang barengan toko kue. Tidak seperti yang apa dibayangkan oleh Rintaro sebelumnya. Mereka pun juga diajak buat naik ke atas ikan karena di atas adalah bagian rumahnya. Bahkan di sini ibu Rintaro tuh seneng banget karena ini adalah pertama kalinya Rintaro tuh mengajak teman-temannya datang ke rumah. Bahkan di sini mereka tuh juga melihat foto Rintaro nih saat masih kecil dengan rambut yang belum pirang dan juga belum tidikan nih bro.
Lalu tiba-tiba tuh ada tamu spesial lagi nih, tapi bukan martabak gitu, yaitu adalah Waguri yang datang bersamaan dengan Subaru dan diantar sama Emak Rintaro. Rintaro tuh juga terkejut gitu bro ya, kok bisa gitu bro ada Waguri di sini kan? Apalagi sikap Rintaro yang sangat malu melihat wajah Waguri yang sangat imut. Ya, Emak Rintaro pun langsung pergi nih buat masakin mereka semua. Tapi Waguri tuh malah tanya ke Subaru ya kan, bagaimana penampilannya ya kan? Ya Subaru jawab udah oke kok dan bagus. Dia apalagi kelihatan kawaii gitu bro. Udah gak apa-apa santai aja gitu kan. Udah cantik gitu bro. Ya, lanjut. Singkat cerita makanannya tuh udah selesai kan. Bahkan banyak sekali nih makanan yang dibuat oleh emaknya. Ya emak pun tolong bentar ya kan buat mengambil kue. Saat makan Usam itu bertanya nih tentang sejak kapan Rintaro tuh mulai berambut pirang dan juga tindikan. Nah, Rintaro tuh menjawab sejak usia 11 tahun dan itu tuh karena hal yang sangat sepele gitu bro ya. Ya semuanya tuh penasaran nih apa sih hal yang bisa membuat Rintaro tuh berganti rambut. Ya pada akhirnya Rintaro tuh bercerita bro bahwa dulunya tuh banyak sekali yang menjauhi dirinya. Tapi suatu hari di keluarganya tuh pergi ke toko kue dan di sana ada seorang koki yang berambut perang dan juga tindikan gitu bro ya yang membuat Rintaro tuh sangat terkagum-kagum. Apalagi rasa kue itu sangat umami. Lalu setelah pulang Rintaro tuh memberikan dirinya nih buat bilang kalau dia tuh mau ngecat rambut dan juga tindikan. Ya respon dari emak dan ayahnya tuh setuju kalau Rintaro mau melakukan hal itu. Tapi begitu Rintaro ganti rambut, malah makin banyak orang yang menjauhi Rintaro. Tapi bagi Rintaro dia tuh tidak peduli lagi. Lagian dia tuh udah menyerah soal hal itu. Ya maksudnya tuh menyerah bersosialisasi gitu bro ya. Tapi menurut Osami yang salah itu adalah orang yang dulu di dekat Rintaro. Karena mereka tuh tidak bisa menilai orang gitu. Kalau itu dirinya pasti tuh Usami tuh mau berteman dengan Rintaro. Karena Rintaro tuh sangat baik sekali. Begitu juga Waguri nih yang setuju dengan pendapat Usami. Tumben banget nih bocah, bijak banget gitu bang. Ya mungkin karena makan itu. Lanjut aja dulu. Ya ternyata Emak Rintaro tuh dari tadi mendengar cerita itu, mengenang masa lalu di mana dirinya tuh mengecat rambutnya dan juga menindik karena Rintaro. Ya ibunya tuh khawatir karena dulu saat Rintaro udah nyerah buat berinteraksi dengan orang ya kan. Dan saat Rintaro berani bilang mau ganti rambut dan juga tindikan ya kan, itu membuat ibunya senang karena Rintaro tuh berani nih ngungkapin apa yang kemauan dari Rintaro dan berharap jika suatu hari akan ada orang baik yang selalu ada di dekat Rintaro. Kembali ke masa sekarang, kesini emaknya pun bawa kue kan yang banyak buat camilan mereka semua dan lalu kembali buat bekerja. Rintaro pun datang menemui ibunya dan mengucapkan terima kasih lalu pergi. Hal itu membuat emaknya tuh sedikit menangis. Singkat cerita, mereka tuh juga bermain game nih. Bahkan berencana buat pergi liburan musim panas. Akan tetapi Subaru tuh mengingatkan kalau mereka tuh harus ujian terlebih dahulu sebelum pergi gitu kan. Ya semangat akan hal itu Usami dan Rintaro tuh jadi flat banget. Apalagi Saku yang trauma nih ngajarin mereka berdua. Akan tetapi Waguri nyaranin buat belajar bareng saja jika mereka senggang. Singkat cerita saat weekend mereka nih belajar bareng nih di restoran Familia. Bahkan di sini Ayato sama Saku tuh sadar akan sesuatu bro ya, yaitu kedekatan Rintaro dan juga Waguri. Awalnya mereka sih semangat banget buat belajar. Akan tetapi saat udah mulai kan Usami nih langsung bobo gitu kan. Tapi untungnya ada Waguri nih yang bilang tentang makanan dessert dan membuat Usami langsung kembali bersemangat. Udah saya emak sama anak aja ini mah dua orang nih. Lanjut. Waguri ini juga nawarin bantuan ke Rintaro, tapi Rintaro bilang dia tuh akan berusaha terlebih dahulu dan jika tidak tahu dia akan bertanya gitu kan. Sedangkan Usami ini kaget banget gitu bro ya, melihat buku Subaru yang sangat tebel banget. Sedangkan punya Usami tuh dikit banget gitu bro. Tapi di dalam hati Subaru tuh bilang kalau buku yang dibawa Usami tuh bukannya untuk anak SMP gitu bro ya. Mantap. Oh waduh, kesenjangan belajar ini mah. Atau bukunya ya gini ya, kesenjangan buku ini. Waduh, lanjut. あんの俺らのペラペラだよ自分の勉強に集中しなよウサミ Saat Rintaro kesusahan, dia nih mau minta bantuan nih ke Waguri yang sedang fokus banget nih. Tapi di sisi lain Subaru tuh juga mau minta tolong ke Waguri. Akan tetapi masih dipinjem sama Rintaro. Awalnya Usami tuh mau membantu, tapi ngeliat soalnya ada udah bingung. Tapi Saku tuh dengan mudah mengerjakan soalnya. Ya Subaru tuh tanya bagaimana cara Saku menjawabnya gitu kan. Ya Saku tuh hanya menjawab ya karena cuman bisa disisain dengan cara itu atau dengan apa ya namanya ya kalau matematika ya.
Oh, maksudnya tuh cara penyelesaiannya tuh cuman ada satu cara gitu, Bro, yaitu cara itu doang gitu kata Saku gitu. Ya, Ayato pun jujur kali ini ya kan, kalau cara jelasin Saku tuh sangat buruk sekali. Ya jelas, Saku tuh nggak terima gitu kan dan jelasin semuanya ke Waguri dan juga Subaru. Akan tetapi mereka berdua tuh nggak paham sedikit pun gitu kan. Mantap. Besok ambil jurusan PGSD aja Bang Sakuya, biar bisa ngajar gitu kan. Nanti tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, prok prok prok. Lanjut. Malah jadi guru SD kalau sekarang ya. Lanjut. Singkat cerita, ujian tuh juga udah selesai, Bro. Dan mereka tuh sempat lolos. Aduh, singkatnya, ujian tuh udah selesai dan mereka berempat tuh akhirnya lolos tanpa ada remedial sedikit pun. Bahkan meninggalkan teman mereka yang sering remedial. Lalu pelajaran pun dimulai. Bahkan suka sayang guru mereka tuh juga bilang kalau mereka tuh harus menikmati masa muda mereka. Tapi tentu aja PR tuh harus tetap dikerjakan itu, Bro ya. Lanjut. Singkat cerita, saat pulang sekolah, anak-anak nih ngajak buat pergi main. Tapi mereka tuh pada bingung iku mau pergi kemana kita hari ini, Bro ya. Dan Rintaro pun akhirnya menjadi opsi, yaitu Rintaro tuh berpikir gitu kan mau main apa ya. Dan Rintaro bilang kalau dia ingin bermain bowling. Si Ansema pun sangat setuju. Lanjut. Saat perjalanan ke tempat bowling, mereka nih pas-pasan nih sama anak Kikyo. Ya, Usami tuh mau menyapa. Untungnya ya kan dihentikan sama Saku dan juga Ayato gitu. Aduh, untungnya ditutupin gitu. Emang bahaya ini orang ya kan. Kadang bijak, kadang rada-rada. Lanjut. Saat semuanya udah di jalan, Rintaro sama Usami ini sampingan. Ya, Usami tuh tanya kan, apakah Rintaro tuh berpacaran sama Waguri gitu, Bro ya? Pertanyaan ini tuh membuat Saku sama Ayato menjadi diam, Pak ya. Dan juga Rintaro tuh terkejut ya kan. Padahal Ayato sama Saku tuh enggak mau ya kan, enggak mau kebongkar dan milih diem aja gitu, Bro. Tapi si bocah satu ini tuh malah nyeplos dibilang apakah Rintaro tuh pacaran gitu kan. Mantap. Ya, Rintaro pun menjawabnya enggak. Tapi Usami tuh tanya lagi nih, apakah kau menyukai Waguri gitu kan? Ya Rintaro menjawab enggak dong. Ya, Usami tuh bilang ya kan kalau menurut dirinya tuh Rintaro sangat suka sama Waguri dari gerik-geriknya kemarin. Bahkan Saku sama Ayato ini yang udah sadar ya kan, tapi cuman enggak bilang aja ya kan. Sontak Usami tuh langsung ditarik dah sama Saku dan juga Ayato. Bahkan Ayato bilang, udah jangan dipikirkan Rintaro ya. Rintaro tuh harap Waguri tuh enggak tahu tentang perasaan ini gitu, Bro ya, karena dia tuh udah malu karena teman-temannya tahu perasaannya itu kan. Lanjut. Singkat cerita, saat mereka bermain ya kan, jadilah mereka tuh jadi dua kubu ya kan, Usami sama Saku dan yang lainnya, lalu Rintaro dan juga Ayato sama yang lainnya. Di sini Saku sama Usami tuh mendominasi banget, Bro ya. Akan tapi sifat Rintaro yang murung tuh datang gitu, Bro ya. Sampai nyangkut dah tuh bolanya di tangan kagak mau dilempar. Ya, Rintaro pun izin buat mengambil minuman sebentar. Rintaro tuh masih kepikiran, kok bisa itu, Bro? Ada yang ngira dia tuh pacaran sama Waguri. Lagian pacaran itu buat apa gitu, Bro? Lagian melihat Waguri senyum itu udah lebih dari cukup bagi Rintaro. Lalu di sini Ayato pun datang nih mengabarkan Rintaro dan mau ambil minum juga. Rintaro tanya apa sih perasaannya pacaran. Ya Ayato menjawab tidak tahu. Lagian tuh dia tidak pernah pacaran gitu, Bro. Ya, tapi yang penting kau tidak harus terus memikirkannya. Lagian kami tuh akan selalu membantumu apa yang akan terjadi. Dan satu lagi, jangan memendam perasaanmu lagi, Rintaro, kata Ayato. とは全然変なことじゃないと思うし、正直内容よりもそっちの方がびっくりしたよ。感情を表に出すことが増えてきたなって。ならよかった。おいお前ら。 Dan saat kembali Ayato tuh merasa ingin membuat Usami kesal ya kan. Dan Rintaro pun setuju dan pada akhirnya tim Ayato dan juga Rintaro lah yang menang. Bahkan saat di rumah Subaru tuh mengirimkan sebuah pesan ke Rintaro tentang tanggal ulang tahun Waguri yang membuat Rintaro terkejut. Singkat cerita, Rintaro tuh masih bingung nih mau memberikan hadiah apa nih ke Waguri. Bahkan orang tuh sampai berpikir keras di sekolah. Bahkan Rintaro tuh sampai tanya nih ke emaknya soal toko roti yang sangat enak. Ya, emaknya bilang, ya kan, kenapa kau harus mencari toko kue yang enak? Kau lupa di sini itu toko kue gitu, Bro. Ya. Ya, Rintaro jelasin kalau kue ini tuh buat Waguri yang sedang ulang tahun. Emaknya tuh bilang, kenapa kau tidak bikin kue sendiri saja dengan bantuan ayahnya? Ya, Rintaro bilang, mana bisa dia buat kue. Ya, emaknya bilang, bukannya bisa biasanya tuh membantu di dapur juga ya kan. Apalagi ada ayahnya yang bisa bantu belajar. Ya, Rintaro ngerasa tidak enak, Bro, kalau minta tolong ke ayahnya. Ya sudah lelah bekerja seharian membuat kue. Tapi Rintaro memberanikan dirinya dibuat bilang saat ayahnya sedang istirahat atau tepar di sofa. Lalu ayah Rintaro tuh tanya, kau mau membuat kue seperti apa? Apa rasa yang ingin kau berikan kepada yang saat memakan kuenya?
Ya, Rintaro tuh tidak tahu dia ingin membuat kue yang seperti apa. Tapi Rintaro tuh ingin membuat kuenya tuh bisa membuat orang tersenyum. Terlebih lagi, dia dapat menyelamatkan dirinya. Ya bro ya. Ya ayahnya pun setuju dan menyuruh Rintaro belajar dan menyempurnakan kue buatannya. Dan menyuruh dia datang untuk ke dapur sekarang. Lalu beberapa hari ini Rintaro tuh selalu begadang nih buat latihan membuat kue yang enak hingga matanya tuh udah kayak mata panda. Rintaro tuh juga diingetin sama Subaru buat nanya jadwal Waguri kan. Apakah pada saat tanggal 22 itu kan Waguri itu kosong atau enggak. Dan saat ditanya untungnya Waguri itu menjawab dengan sangat baik, yaitu sangat free gitu bro ya. Ya Waguri bingung kok bisa Rintaro tuh tahu hari ulang tahunnya dan dari siapa itu kan. Dan sontak langsung nelpon Bapak Subaru itu kan. Ya Subaru menjawab ya kan, minta maaf ya kan karena kalau membuat Waguri senang gitu kan. Ya ternyata tujuan Subaru tuh memberitahu itu agar Waguri tuh bisa bercerita lagi nih tentang orang yang disukainya. Ya itu membuat Waguri sangat-sangat berterima kasih kepada Subaru. Hingga membuat Waguri saltingnya brutal dan bingung ya kan besok mau pakai baju apa gitu kan. Mau pakai baju apa ya? Lanjut. 紬くんから連絡嬉しいよもっと見たいなって思ったから Singkatnya, tanggal 22 tuh udah datang. Dan saat pagi, dimulai Rintaro tuh udah nyiapin kue yang mau dikasih nih. Hingga kuenya tuh selesai dan dapat persetujuan dari ayahnya. Ya, Rintaro tuh sangat senang, bahkan berterima kasih lalu pergi buat bersiap-siap. Dan emaknya juga membungkus kuenya. Ya, ayah Rintaro tuh menjadi senang karena ternyata Rintaro tuh bisa tersenyum lebar kayak sekarang. Apa dayanya Rintaro pun bertemu dengan Waguri dan untuk memberikan kue buatannya. Waguri yang tahu kalau isinya tuh kue buatan Rintaro, dia tuh bilang sangat menantikan rasanya gitu bro dan berjanji akan menelpon Rintaro nanti malam. おいしそういつも店のケーキ買ってくれて大事に食べるね Singkatnya saat Waguri udah di rumah dan mencoba kuenya, seperti merasakan semua yang ingin Rintaro sampaikan. Lalu saat malam tiba, Rintaro pun menunggu telepon nih dari Waguri. Bahkan wajahnya itu sampai tegang banget hingga mengira kedua orang tuanya tuh salah gitu bro ya. Karena kedua orang tuanya ngira kalau Rintaro tuh gagal untuk memberikan kue kan. Hingga ketika Waguri menelpon ya kan dan mengatakan kalau kue buatan Rintaro tuh enak dan bisa menghangatkan hatinya. Bahkan keluarga Waguri itu juga makan dan bilang kalau kuenya tuh sangat enak. Setelah menutup telepon, Rintaro tuh sangat lega dan berterima kasih nih kepada ayahnya karena telah membantunya membuat kue. Rintaro juga mau membantu toko saat liburan dan meningkatkan skill membuat kuenya. Ya, ayahnya itu pun semangat banget, tapi langsung disentil dah tuh sama amanya dan menyuruh Rintaro buat sesekali aja bantuin di toko ya kan dan menikmati masa liburan dengan teman-temannya. Emaknya Rintaro tuh di sini bersyukur banget bro karena sekarang Rintaro tuh lebih sering tersenyum ya kan daripada yang dulu-dulu. 約束だよケーキ喜んでくれたうまいって言ってくれたろ。わかった。じゃあ。あの子たちのおかげなのね Singkat kata singkat cerita, musim panas tuh udah mulai dan mereka semua tuh akan pergi kemana? Ya tentu aja ke lautan, maksudnya ke pantai. Bahkan Usami sama Rintaro tuh enggak bisa tidur tadi malam karena ayah menunggu banget gitu liburan kali ini bro ya. Mereka pun mulai berjalan ke kios dan mau membeli kembang api dan juga sedikit camilan. Akan tetapi Mbak Subaru nih cemberut mulu dah dari tadi, entah apa yang dipikirkan nih sama Mbak Subaru. Apalagi jalannya tuh paling belakang gitu bro ya. Mantap. Udah bang, stop bang, mencari bang. Yang mencari tuh Usami sama Waguri tuh nyari makanan yang sangat enak sampai ketemu sama roti isi daging yang sangat enak. Ya udah cocok nih jadi food vlogger ini mah mereka berdua ya kan karena berburu makanan. Ya Subaru juga seperti murung banget dan Waguri tuh menyadari hal itu bro. Bahkan saat di jalan Saku nih ngelirik ke toko donat yang kayaknya mau beli tapi enggak mau. Karena mau makan kue buatan Rintaro aja. Lalu ada Usami nih yang ngomporin Saku ya kan untuk beli donat saja. Padahal Saku tuh suka banget sama donat. Tapi tidak mau beli juga ya kan karena kekekahan dari Saku. Alasan Saku nggak mau beli tuh karena selalu diejek nih sama Usami yang jahil banget. Waguri juga menambahkan kalau Subaru tuh suka banget sama donat. Tapi Subaru nolak buat beli dan juga Saku. Tapi Saku tuh melihat Subaru yang masih berhenti sambil ngeliatin donat, ya kan? Singkatnya, mereka pun sampai di pantai dan mereka pun bermain air.
Dan Subaru hanya duduk di pinggir pantai kayak belum akrab banget sama yang lainnya. Subaru tuh hanya senang melihat mereka berbicara dan tidak mau merusak suasana yang sudah mereka miliki. Lalu saat udah selesai makan ya kan, mereka pun lanjut lagi nih main ya kan. Gak ada berhentinya cok main air gitu kan. Di sini Waguri tuh tanya ke Subaru apa yang sedang dipikirkan sama Subaru. Karena semuanya tuh harus diutarakan bro ya. Karena dari tadi Subaru tuh hanya diam-diam saja. Ya pada akhirnya Subaru pun bercerita hingga pada akhirnya Waguri membawa Subaru ke yang lainnya. Dan Bang Subaru mau membicarakan sesuatu. Ya di sini Subaru tuh bercerita kalau dari dulu dia tuh takut sama cowok. Tapi bukan hal itu yang dia khawatirkan sejak bertemu dengan mereka. Mereka tuh menghancurkan nilai-nilai yang udah Subaru bentuk dari kecil. Awalnya Subaru tuh tidak peduli, tapi hatinya selalu bertanya, apakah dirinya tuh pantas banget berada di bareng mereka. Tapi Subaru tuh ingin sekali berada bersama mereka, merasakan kesenangan yang ada pada mereka, dan juga tertawa bersama dengan mereka, apalagi kehangatan yang mereka miliki. Ya, Saku tuh mendang air nih ke arah Subaru dan bilang, dirinya juga tidak menyangka akan akrab dengan anak-anak Gekyo, bahkan sampai main ke sini juga. Ya, yang dikatakan Saku tuh intinya gitu bro ya, mereka tuh sudah berteman. Jadi jangan pernah kayak gini lagi. Apalagi mereka tuh udah pergi main. Ya, Usami dan Ayato juga setuju dengan pendapat Saku. Apalagi Rintaro yang sangat setuju karena mereka tuh sudah berteman sejak dulu. Subaru pun maju dan terjatuh. Akan tetapi Subaru tertawa bahagia dan berterima kasih. Senyuman itu disambut juga dengan matahari yang terbenam. 大して仲良くない人なんかと友達だと思ってるって言ってんのなんでもないわ。 Saat malam tiba, waktunya kita bermain kembang api. Ya, di sini Subaru tuh dikasih donat sama Saku yang kebetulan Subaru tuh sedang kelaparan. Kalau suka bilang aja tong. Jangan main spoiler lah. Animenya belum sampai situ ya kan. Lanjut. Ya, dalam hal ini Subaru tuh bertanya, apakah dia tuh ada kemajuan gitu kan? Ya, dengan tekad Subaru tuh akan maju demi merasakan kehangatan yang mereka dapatkan. 少しは進めたかしら。 Singkatnya, mereka tuh udah kehabisan stok kembang api nih dan air mancur ya kan. Usami tuh berencana mau beli lagi dan Saku, Ayato sama Subaru juga mau beli minuman. Dan tinggal Rintaro dan juga Waguri nih ya kan, berdua aja nih mereka nih. Di sini mereka pun bermain mercon tetes. Ya sebut aja gitulah ya, mercon tetes, oke. Mereka pun menyalakan keindahan mercon itu. Mereka tuh mulai bercerita satu sama lain tentang Subaru. Waguri juga berterima kasih nih kepada Rintaro. Tapi bagi Rintaro bro, dia tuh tidak berbuat apa-apa. Yang berjasa itu adalah Waguri. Karena berkat Waguri, Rintaro tuh bisa lebih menghargai sesuatu. Rintaro tidak ingin semuanya berakhir dan menjadi sepi. Tapi Waguri bilang, kalau begitu kita akan buat kenangan selanjutnya. Lagian ini juga masih lama liburannya. Mendengar hal itu spontan Rintaro tuh menyatakan perasaannya yang sebenarnya, yang membuat mereka berdua saling terdiam dengan wajah yang memerah. Lalu tak lama kemudian yang lain pun ikut kembali nih dengan membawa kembang api yang baru. Untungnya kagak terdengar itu sama mereka. Akan tetapi Waguri itu masih stuck aja di situ kan. Untungnya ada Mbak Subaru yang nyadarin buat segera pergi. Akhirnya Bang Rintaro menyatakan perasaannya. Bagaimana kelanjutannya ya? Lanjut. Singkat cerita, saat perjalanan Rintaro ya kan, Rintaro tuh bingung kenapa dia mengatakan hal itu. Tapi ada sedikit perasaan yang merasa lega ya kan saat Rintaro menyatakan hal tersebut. 次はどこ行こっか。今度はみんなでバーベキューもいいよね。ずっと楽しいと思う。好きです Dan kayaknya itu aja untuk season pertama dari Kaoru Hanawarin Tosaku gitu kan. Gimana kisah perjalanan yang sangat bagus gitu kan. Bang, belum selesai bang. Masih ada satu episode lagi kau ini. Main-main potong-potong aja. Masih ada satu episode bang. Kau ini. Lanjut dulu bang episode 13. Singkat cerita, Rintaro tuh mengajak Waguri buat datang ke festival musim panas. Bahkan di sini Waguri tuh terlihat kawaii banget dengan kimono yang dia pakai. Rintaro tuh harus menjelaskan semuanya tentang kejadian di pantai dengan mengajak Waguri buat berketemuan ya kan. Alhasil mereka pun ketemu di festival ini. Di sini mereka menikmati festival terlebih dahulu karena agar tidak tegang bro ya suasana. Lagian melihat senyuman Waguri itu membuat Rintaro menjadi tenang.
Singkatnya, mereka pun duduk nih karena udah kelelahan dan mau istirahat ya kan. Tapi situasinya tuh malah jadi canggung lagi dong. Lalu di sini Rintaro pun menyatakan perasaannya kembali. Kali ini Rintaro menambahkan kalau dia tuh ingin melihat senyuman Waguri saja, tapi dia tidak mau mengganggu kehidupan sekolah Waguri dan meminta maaf atas keegoisan dirinya. Intinya Rintaro tuh ingin selalu di samping Waguri dan mengajak Waguri buat berpacaran. Ya, Waguri menjawab kalau Rintaro tuh tidak egois. Lagian, apakah Rintaro ingat saat pertama kali pertemuan? Ternyata ingatan mereka tuh berbeda. Di mana awal pertemuan mereka tuh ada dua versi. Versi yang di awal sama versi Waguri sendiri. Ya, versi Waguri di mana dia tuh sangat putus asa banget nih di musim dingin dan mau segera pulang, akan tetapi kehangatan sebuah toko membawanya masuk ke dalam dan membeli kue. Lalu di saat itulah Waguri itu bertemu dengan sosok Rintaro, dan saat memakan kue Waguri itu menangis ya kan, dan Rintaro menghampirinya yang sedang menangis. Dengan kebaikan Rintaro itu membuat Waguri mendapatkan kehangatan dan juga merasa sangat senang. Tapi Rintaro malah tidak mengingat hal itu. Lalu soal sekolah, mereka tuh selalu bertemu jauh dari sekolahan yang membuat Waguri dapat keberanian buat maju selangkah demi selangkah. Bahkan Waguri mengatakan kalau dirinya tuh jatuh cinta ke Rintaro. 勇気や元気をくれたそんなあなたに私は恋をしたの。 Dan kembali ke masa lalu di mana setelah pertemuan dengan Rintaro, Waguri tuh mulai berhias dan memakai pakaian yang sangat bagus agar berharap bisa bertemu dengan Rintaro lagi kan dan berbicara. Itu adalah harapan kecil Waguri. Tapi setiap saat Waguri itu hanya bisa melihat Rintaro nih seiring waktu ya kan. Bahkan Waguri juga terkejut kalau ternyata Rintaro tuh anak dari yang punya toko kue saat itu. Lebih senang lagi kalau Rintaro tuh masih kelas SMA ya kan. Maksudnya lebih senang lagi saat Waguri mendengar kalau Rintaro tuh sepantaran dengan dirinya. Ya, lalu terjadilah saat dimana hari ujian ya kan. Ya, kita di episode pertama kemarin karena udah nggak berharap ketemu Rintaro, jadi mau makan di tempat saja di sini. Akan tetapi saat suapan terakhir, Rintaro pun muncul dan membuat Waguri terkejut hingga tersedak. Bahkan saat saling bertatapan itu membuat Waguri mau meledak dan refleks lari meninggalkan toko. Keesokan harinya Waguri itu tidak mau semua ini berakhir begitu aja dan kembali ke toko dan mau bertemu dengan Rintaro langsung dan minta maaf dan ingin lebih mengenal Rintaro. 知りたいの。あなたのこと。あなたの名前も知れないままなんて。 Bahkan kita tuh juga dilihat ini saat Waguri di kelas sendirian dan membuka korden. Dan saat itulah dirinya tuh melihat sosok Rintaro di sebelahnya. Dan Waguri tuh merasa sangat senang karena Rintaro tuh berada sangat dekat dengannya. Dan kembali ke masa sekarang. Di sini Waguri pun menerima permintaan Rintaro. Begitu juga Rintaro yang bersyukur ya kan telah berani melangkahkan atau dia tuh telah berani mengungkapkan perasaannya dan menemukan sebuah kebahagiaan dan tamat. 私は和栗薫子です。紬凛太郎くんです。こちらこそよろしくお願いします。凛太郎くんが大好きです。 Bang, kok udah bang? Padahal hari ini main kisah loh bang. Main kisah, udah lah bangun kau. Dari tadi kemarin inikah main nggak main kisah bro. Ini cuman ya pinginnya tuh main kisah, tapi gak kesampainya udah jangan main kisah lagi, oke? Dan mari kita closingan dulu dan begitulah bro, kisah cinta antara Waguri dan juga Rintaro. Dua manusia yang awalnya tuh cuman pengen hidup tenang, tapi malah ketertarikan dalam hubungan yang tumbuh pelan-pelan. Ya nggak pelan-pelan sih, sebenarnya Waguri aja yang udah ngincer Rintaro gitu bro ya. Dan Rintaro tuh bukan orang yang gampang percaya ya kan. Dulunya dia tuh udah nyerah buat berbaur ya kan sama orang lain. Dan selalu ngerasa kalau dirinya tuh cuman bikin orang gak nyaman. Dan selalu mikir kalau lebih baik menjauh daripada salah langkah. Buat dia, dunia itu bukan tempat yang mau ribut. Dan dia cuman mau jadi bayangan di sudut yang gak mau kelihatan. Tapi ketika Waguri muncul, dunia tuh yang gelap tiba-tiba punya penuh warna. Bukan karena Waguri yang sempurna bro, tapi karena dialah satu-satunya orang yang pernah ngelihat Rintaro tuh dengan apa adanya. Begitu juga dengan teman-teman Rintaro bro. Bang, jadi gue mikir ya, kalau gue kok relate banget sama cerita ini kan, apakah jangan-jangan gue tuh adalah sosok Rintaro di dunia yang asli gitu bang? Kayaknya enggak deh. Rintaro tuh diam-diam keren. Kalau lo diam-diam nanti ngantuk bro ya. Lanjut. Padahal gue cuman pengen ikut berbaur gitu bang. Lo mau berbaur? Mulai dari mandi dulu, oke? Aromanya tuh udah menyengat dan lanjut. Woi, aku mandi bang. Aku tuh udah mandi bro ya.
Ya udahlah, ya udah. Dari Waguri dan Rintaro kita tuh juga belajar. Kadang seseorang itu terlihat baik-baik saja, padahal dia tuh udah nyerah sama dunianya sendiri. Dan satu orang yang sangat peduli ya, itu sudah cukup Bu, buat menarik dia keluar dari kegelapan. Bahkan dia sendiri sudah terbiasa. Oke? Jadi kalau kamu punya seseorang yang begitu berarti kan jangan lepasin. Karena kadang perhatian kecil tuh bisa menyelamatkan hidup seseorang. Oke sobat, gua Tra, gua pamit dulu. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Oke? Oke Sobat Tra guys, jangan lupa di like dan di komen dan juga di subscribe. Oke, terima kasih atas dukungan kalian dan semoga kita tuh bisa lanjut lagi. Oke? Gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici. Aduh. Terima kasih ya guys ya yang kalian udah nonton kan. Dan gua Tra, gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.